Rekan-rekan sekalian, kami dari Polda Jawa Timur akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus, khususnya kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Senin kemarin. Kasus ini telah diungkap tentu berdasarkan kerjasama antara Polda Jawa Timur dan Polres Pasuruan. Adapun tersangka sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah ada satu orang tersangka yang ditangkap oleh rekan-rekan penyidik, yaitu berinisial FF, umurnya sekitar 27 tahun. Perannya adalah merencanakan pembunuhan kepada korban. Di samping itu, tersangka MF ini sendiri telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam kepada korban yang mengenai pada bagian perut korban dan mengakibatkan korban terjatuh sehingga tidak berdaya dan akhirnya korban meninggal dunia. Di samping itu juga tersangka juga telah mengambil mobil milik korban dan berniat untuk melakukan penjualan mobil milik korban. Untuk TKP-nya berada di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Pasuruan. Untuk waktu kejadiannya yaitu pada tanggal 14 Juli 2025 sekitar pukul 8.30 atau setengah 9 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk kronologisnya dapat saya sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa tersangka MF ini sebenarnya telah merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban sekitar atau semenjak 2 bulan yang lalu, dan sekitar 2 minggu yang lalu tersangka telah berniat melancarkan aksinya. Namun aksi ini batal karena ada anak korban. Karena korban berada di rumah, sehingga aksinya tidak jadi dilakukan. Kemudian pada kemarin, pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, sekitar pukul 7.30 ya, pagi hari, tersangka keluar dari rumah, pamit kepada keluarganya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya dengan alasan melakukan interview kerja. Setelah itu dia menitipkan kendaraannya, sepeda motornya di rumah kakaknya. Jadi di rumah kakak dari tersangka MF itu sendiri. Kemudian tersangka berjalan kaki menuju warung kopi yang ada di bawah flyover jalan tol Surabaya Gempol. Di sana dia bertemu temannya dan dia mencari tumpangan. Setelah itu dia bersama temannya berboncengan 3 ya, menggunakan sepeda motor ke TKP atau ke rumah korban. Di sana di rumah korban, kemudian setelah bertemu dengan korban, tersangka MF kemudian sempat mengalihkan perhatian korban. Ya, karena dengan alasan pada saat itu dia akan mengambil barang-barang miliknya yang tertinggal di rumah korban. Ketika korban lengah, kemudian tersangka melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Ya, sebanyak atau lebih dari 1 kali mengenai bagian perut korban. Namun karena korban belum masih bergerak dan sempat akan meminta pertolongan, sehingga pelaku kembali melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam mengenai pada bagian leher. Nah, setelah itu korban jatuh. Ketika korban jatuh, tersungkur, kemudian berakibat akhirnya korban meninggal, dan diketahui oleh tersangka ini untuk korban sudah meninggal dunia. Kemudian korban berganti baju, ya, korban masuk ke kamar, berganti baju menggunakan baju milik anak korban.
Ya, jadi dia berganti baju menggunakan baju milik anak korban karena bajunya kena noda darah. Setelah itu dia meninggalkan TKP, meninggalkan rumah milik korban dengan menggunakan kendaraan CR-V, ya, CR-V, dan mengambil BPKB, baik BPKB CR-V warna putih dan BPKB sepeda motor Vario. Jadi mobil CR-V ini adalah mobil milik korban. Setelah itu kemudian tersangka membawa mobil CR-V untuk melakukan transaksi dengan saksi yang merupakan pemilik sebuah showroom. Ya, dari hasil pertemuan tersebut, karena diminta oleh saksi pemilik showroom untuk menunjukkan identitas, maka korban kemudian meninggalkan dan tidak jadi melakukan transaksi. Kemudian korban meninggalkan lokasi tempat yang akan dilakukan transaksi tersebut, ya, kembali mengarah di Pujasera di wilayah Porong, Kecamatan Gempol, dan meninggalkan mobil CR-V warna putih milik korban di Pujasera tersebut. Dan tersangka kemudian pulang ke rumah menggunakan Grab. Untuk modus operandi, ya, ataupun motif yang saat ini didapatkan diduga oleh penyidik dikarenakan korban sakit hati lantaran ucapan korban kepada tersangka, dan terutamanya tersangka ingin menguasai harta benda milik korban, terutama mobil CR-V tersebut, untuk melunasi hutang-hutang korban. Di samping juga korban untuk bermain judi online. Barang bukti yang ditemukan ya saat ini adalah satu buah pisau dapur yang digunakan untuk melakukan penganiayaan ataupun pembunuhan tersebut. Kemudian satu unit kendaraan bermotor roda 4 merek Honda CR-V warna putih milik korban, satu unit kendaraan bermotor roda 2 merek Honda Beat warna hitam milik tersangka, kemudian satu buah BPKB kendaraan bermotor R4 merek Honda CR-V, lalu satu buah BPKB kendaraan bermotor R2 atau merek Honda Vario, kemudian satu buah STNK, dan pakaian. Saat ini ada juga baju daster korban, celana, kemudian tas rempang ini milik tersangka warna hitam merek Eider, kemudian ada baju maupun celana tersangka, kemudian ada satu buah kaos lengan pendek ini milik anak korban yang digunakan tersangka setelah membunuh korban. Ini baju yang tadi dipakai untuk berganti pakaian. Selain itu ada juga handphone, ada dua buah handphone, satu milik tersangka dan ada yang milik korban. Untuk pasal yang disangkakan adalah pasal pembunuhan berencana, subsidi pembunuhan untuk pencurian dengan kekerasan, ini dengan ancaman pasal 340 KUHP, subsidi 338 KUHP, dan junto pasal 365 KUHP. Untuk ancaman hukumannya yaitu ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan terkait dengan kasus pembunuhan di Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Direskrimum Polda Jawa Timur untuk menambahkan. Kejadian itu hari kemarin tanggal 14 hari Senin dilaporkan kepada kami oleh Polres Kabupaten yaitu Kastareskrim sekitar pukul 11.59. Kemudian dengan cepat kami merespon untuk kasus ini 3 Tetanus dan tim untuk backup.
ya, dengan ya, atensi adalah ke TKP, ya, ke tempat kejadian perkara, karena bahwa kejahatan itu pasti akan membahas dan backup Satreskrim Polres Pasuruan Kabupaten. Nah, keterlibatan ini yang saya apresiasi untuk anggota saya, jadi Polda dan Polres ya adu sehingga kurang lebih 7 jam bisa terungkap. Karena apa? Karena dengan minimnya saksi di TKP, maka kejadian seorang penyidik ya di lapangan itu sangat membutuhkan. Jadi pada saat itu tersangka ini ya sudah pakai informasi itu, pada saat ada olah TKP dia hadir ya memberikan suatu informasi yang menurut orang lain mungkin itu wajar, tapi menurut kami berbeda. Kemudian dari jam itu juga ada peran dari masyarakat. Ini yang penting saya sampaikan pada masyarakat ya Jawa Timur, bahwa sekecil apapun informasi kepada kami sangat penting untuk mengungkap suatu kasus kejahatan. Jadi begitu ada informasi akan dijual melalui COD ya, WhatsApp di Sidoarjo, maka ya informasi itu dan kemudian dari masyarakat saya apresiasi karena dia curiga minta ingin membuat dia sepertinya hukum, dia pergi sehingga diikuti yang tadi sampai kali Kabupaten Humas kendaraan ditinggalkan di daerah Porong ya. Sehingga dari dasar itu ya tim gabungan langsung mendatangi kembali ke TKP dan mengecek alibi tersangka, dan alhamdulillah ya alibi yang sudah diutarakan semua terbantahkan dengan petunjuk yang sudah kami kumpulkan dan mendapatkan, dan dengan berdasarkan ini maka 7 jam waktu yang bisa dilakukan oleh penyidik Polda, Ditreskrim Polda Jawa Timur dari Polres Kabupaten